Maskapai penerbangan Batavia Air dinyatakan pilot. Maskapai penerbangan Batavia Air berhenti beroperasi. Batavia Air atau nama resmi PT Metro Batavia mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002. Memulai dengan 1 buah pesawat Fokker F-28 dan 2 buah Boeing 737-200. Maskapai ini dioperasikan penerbangan domestik ke sekitar 42 tujuan dan beberapa di dekatnya tujuan internasional regional dan Arab Saudi. Batavia Air terdaftar dalam kategori 1 di Indonesia Otoritas Penerbangan Sipil Peringkat Keselamatan Penerbangan. Di tengah pertumbuhan transportasi udara yang cukup tinggi di Indonesia, Batavia Air malah menjadi terpuruk. Pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 00 waktu setempat, Batavia Air berhenti beroperasi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberikan banding kebangkrutan oleh International Lease Finance Corporation atau ILFC. Batavia Air terlilit dalam perjanjian sewa pesawat yang dibuat pada Desember 2009. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagus Irawan menyatakan, berdasarkan putusan nomor 77, PT Metro Batavia atau Batavia Air dinyatakan pilot. Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang karena force majeure. Utang piutang itu terkait dengan pesawat Airbus 330. Batavia Air menyewa pesawat Airbus 330 dari LFC untuk ikut tender angkutan jemaah haji. Namun Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. Gugatan yang diajukan LFC bernilai 4,68 juta US dollar yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Pesawat yang sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang. Proses kepilotan ini menyebabkan berbagai masalah mulai dari jumlah pesawat Batavia Air yang semakin berkurang hingga tidak beroperasi sama sekali. Dan bahkan kepilotan ini memberikan dampak negatif kepada konsumen Batavia Air di mana mereka yang telah membeli tiket di saat Batavia Air sedang mengalami proses putusan kepilotan tidak mendapatkan refund atau pengembalian uang atas tiket yang telah mereka beli. Dari kasus pilotnya Batavia Air dapat dipahami bahwa ada celah pemasukan dan pengeluaran serta bias akan potensi bisnis bahwa semua itu tidak pasti. Oleh karena itu, pemanfaatan celah pasar yang diharapkan oleh pihak manajemen Batavia Air tidak berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, berpijak pada ulasan sebelumnya, terdapat beberapa analisis kasus dari pilotnya Batavia Air, yaitu yang pertama, ada sense of crisis. Sense of crisis perlu mendapatkan perhatian serius dari perusahaan-perusahaan yang berkeinginan bertahan pada kondisi persaingan yang tajam serta penuh ketidakpastian. Apabila perusahaan memiliki sense of crisis, maka pihak manajerial perusahaan dapat bersikap dengan tepat sebelum bahaya itu terjadi. Yang kedua, ada GCG, Good Corporate Governance. Seperti yang diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini tidak dapat diabaikan seperti waktu-waktu sebelumnya dan memang hal itu benar adanya. Karena melalui tata kelola yang baiklah akan memudahkan proses operasionalisasi dan perbaikan secara kontinu. Yang ketiga, terdapat lemahnya analisis cost-benefit. Analisis cost-benefit sangat penting ketika suatu perusahaan hendak membuat keputusan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Karena dari analisis cost-benefit sendiri akan membantu memahami kondisi perusahaan dengan lebih baik. Dalam arti akan membuka cakrawala kekuatan, melunasi hutang, serta bagaimana keuntungan lainnya apabila mau menggunakan hutang. Yang keempat, terdapat harga. Harga memang sangat peka oleh konsumen, karena konsumen cenderung lebih memilih harga yang murah. Dan hal itu memang normal, karena lebih kecil jumlah uang untuk mendapatkan suatu barang, maka akan semakin baik adanya. Hanya saja dalam konteks Batavia Air, untuk menunjang keberlangsungan arus kas masuk membutuhkan lebih dari hanya sekedar bersaing menggunakan harga sebagai ujung tombak. Yang terakhir, terdapat menggunakan sumber pendanaan berimbang. Maksudnya adalah bagaimana menggunakan sumber pembiayaan atau kombinasi yang sehat dari dana internal dan dana eksternal. Kasus pilotnya Batavia Air mengindikasikan penggunaan hutang yang berlebihan tanpa analisis yang mendalam.
Oleh karena itu, gunakan persentase dana internal dan dana eksternal yang bijak, yang mana terindikasi dari jangan menggunakan hutang sebagai modal utama operasionalisasi. Sekian, terima kasih.